Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jadi ini pertemuan keempat kita untuk praktikum analisis data, di mana materi kita pada pagi hari ini yaitu analisis varians. Analisis varians ini merupakan suatu metode statistika yang kita gunakan untuk membandingkan beberapa kelompok data, sehingga kita bisa tahu apakah terdapat perbedaan atau tidak di antara kelompok-kelompok data tersebut. Berdasarkan faktornya, analisis varians dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah analisis varians satu arah atau one-way ANOVA, di mana membandingkan beberapa kelompok data berdasarkan hanya pada satu faktor. Contohnya, ada seorang peneliti yang akan meneliti lama waktu membaca buku berdasarkan tebal halaman. Nah, jadi kita punya 5 jenis buku, yaitu buku A, B, C, D, dan E. Nah, dari kelima jenis buku ini kita akan membandingkan lama waktu membacanya berdasarkan satu faktor, yaitu tebal halaman. Analisis varians yang kedua yaitu analisis varians dua arah atau two-way ANOVA, di mana membandingkan beberapa kelompok data berdasarkan pada lebih dari satu faktor. Contohnya, akan membandingkan lama waktu membaca buku berdasarkan tebal halaman dan juga jenis tulisan. Nah, jadi ada dua faktor, yaitu tebal halaman dan jenis tulisannya. Asumsi-asumsi yang harus terpenuhi dalam analisis varians itu ada dua. Yang pertama adalah kenormalan. Kenormalan ini kita bisa lihat melalui Kiki plot, histogram, ataupun yang lainnya. Tetapi seperti yang kita tahu bahwa grafik itu bersifat objektif. Kadang kalau kita melihat grafik kita berdistribusi normal, belum tentu orang lain melihat grafik kita berdistribusi normal. Sehingga kita perlu melakukan uji statistik. Uji statistik untuk melihat kenormalan itu kita bisa gunakan Kolmogorov-Smirnov ataupun uji kenormalan yang lainnya. Asumsi yang kedua yaitu homogenitas varians atau variansnya homogen atau sama. Nah, jika variansnya tidak homogen, maka tidak dapat dilakukan pembandingan, sehingga perlu dilakukan transformasi data terlebih dahulu. Oke, langsung saja kita ke pengolahan analisis varians satu arah menggunakan software SPSS. Jadi kita punya data seperti ini. Kita akan melihat atau membandingkan daya regang suatu kain berdasarkan dari persentase berat kapas. Nah, jadi kita punya persentase berat kapasnya itu 5 ya, 15, 20, 25, 30, dan 35. Nah, ini merupakan daya regang suatu kain. Nah, kita akan buat datanya dalam bentuk baris. Ini regang, ini kain. Maaf, kapas maksudnya. Regang ini merupakan daya regangnya, kemudian kapas ini merupakan berat kapasnya. Nah, jadi untuk yang berat kapas 15, kita punya regangnya 5 data ya. Kita copy, kemudian kita paste. Pakai paste spesial. Centang yang transpose, kemudian OK. Kemudian kapasnya ini untuk persentase 15. Begitu pula seterusnya kita copy dulu. Nah, jadi kita punya datanya seperti ini. Kita akan pindah data ini ke dalam SPSS. Jadi kita buka SPSS-nya, kemudian ke variabel view, kita klik untuk name yang pertama itu regang. Oke, kemudian name yang kedua adalah kapas. Desimalnya 0, kemudian misalnya kita pakai scale. Kita ke data view. Nah, baru kita pindah data yang dari Excel tadi ke SPSS.
Oke, kita punya data regang kain dan juga persentase kapas. Kita akan melakukan uji satu arah analisis variance. Kita dapat gunakan menu Analyze, kemudian pilih yang Compare Means, pilih yang One Way ANOVA. Oke, jadi kita akan masukkan regang ini ke dependent list karena kita akan melihat perbandingan regang kain berdasarkan dari berat kapas. Jadi kapasnya kita masukkan ke faktor. Kemudian kita klik post hook. Kita centang 2K sama Duncan. Dengan signifikan levelnya 0,05. Kemudian klik continue. Di option kita centang descriptive sama homogeneity of variance. Kemudian klik continue. Oke. Jadi kita punya beberapa output pada One Way ANOVA. Yang pertama adalah tabel deskriptif. Untuk berat kapas dengan persentase 15, kita punya N atau jumlah datanya itu sebanyak 5, dengan min itu 9,8, standar deviasinya 3,34, standar errornya 1,49, kemudian batas bawah dari selang intervalnya itu 5,64 dan batas atasnya 13,97 dengan nilai minimum dan maksimumnya yaitu 7 dan 15. Kemudian untuk persentase berat kapasnya 20, 25, 30, dan 35 sama seperti yang sebelumnya ya, dijelaskan masing-masing. Output yang kedua itu adalah test of homogeneity of variance. Jadi untuk melihat apakah variansnya homogen atau tidak. Di sini kita gunakan hipotesis H0, kelima varians populasinya sama, H1-nya kelima varians populasinya tidak sama. Yang kita lihat adalah nilai signifikansi. Nah, di sini kita dapatkan nilai signifikansinya 0,637, di mana nilai ini lebih besar dari alfa yang kita gunakan, yaitu 0,05. Sehingga kita bisa ambil kesimpulan bahwa H0-nya diterima. Artinya, kelima varians populasinya sama. Jadi, asumsi homogenitas variansnya sudah terpenuhi. Untuk asumsi kenormalannya, kita bisa lihat menggunakan ggplot. Klik Analyze, Descriptive Statistic, kemudian ggplot. Kemudian kita masukkan regang ke variables. Dengan test distribution-nya adalah normal, kemudian kita klik OK. Nah, jadi kita bisa lihat dari ggplot-nya seperti ini ya, bahwa sebaran datanya mendekati garis lurus, artinya datanya berdistribusi normal. Nah, tetapi kita belum bisa bilang ini berdistribusi normal karena bersifat objektif. Jadi kita perlu melakukan uji statistik, di mana kita melakukan uji Kolmogorov-Smirnov. Kita klik Analyze, kemudian pilih yang non-parametric test, legacy dialog, kemudian pilih yang one sample Kolmogorov-Smirnov. Kita masukkan variabel regang ke kotak test variabel list-nya dengan test distribution-nya normal, kemudian klik OK. Nah, jadi kita dapatkan output one sample Kolmogorov-Smirnov-nya yaitu seperti ini. Yang kita lihat adalah nilai signifikansinya, di mana kita dapatkan nilainya sebesar 0,567. Nilai ini lebih besar daripada alfa yang kita gunakan. Artinya, data kita berdistribusi normal. Kemudian kita lanjut ke output selanjutnya, yaitu ANOVA. Tabel ANOVA kita gunakan untuk melihat apakah rata-rata populasinya sama atau tidak.
Nah, jadi kita punya hipotesis H0 kelima rata-rata populasinya sama, H1 rata-rata populasinya ada yang tidak sama. Kalau di kelas kita akan lihat nilai dari F hitungnya dan F tabelnya. Tapi di sini kita akan bandingkan nilai signifikansinya dengan alfanya. Karena nilai signifikansinya di sini 0,00 kurang dari alfa, maka kesimpulannya H0-nya ditolak. Artinya ada rata-rata populasi yang tidak sama. Kemudian kita ke tabel selanjutnya, yaitu tabel post hoc test. Nah, dari tabel ini kita bisa lihat rata-rata populasi yang sama yang mana saja. Nah, yang kita lihat adalah nilai dari signifikansinya. Nah, untuk yang tabel 2K, untuk persentase berat kapas 15 dengan persentase kapas 20, selisih minnya itu adalah min 5,6. Kemudian standar errornya 1,796 dengan nilai signifikansinya itu 0,039, di mana 0,039 ini kurang dari alfa. Artinya H1-nya diterima. Terdapat perbedaan antara regang kapas persentase 15 dengan persentase 20. Begitu pula untuk yang persentase 15 dengan persentase 25, kita lihat nilai signifikansinya di sini 0,003 kurang dari alfa. Kemudian untuk yang persentase 15 dengan 30, signifikansinya 0,000 kurang dari alfa. Persentase 15 dengan 35, kita bisa lihat bahwa nilai signifikansinya 0,98, di mana lebih besar daripada alfa. Artinya, rata-rata populasinya sama untuk yang persentase 15 dengan 35. Nah, dari tabel ini kita juga bisa perhatikan di sini terdapat tanda bintang di bagian mean difference. Artinya, ketika mean difference-nya punya tanda bintang, maka rata-rata populasi antara si I dan J itu adalah berbeda. Output selanjutnya yaitu homogeneous subset. Nah, dari tabel ini kita bisa lihat rata-rata mana yang berbeda. Untuk yang metode 2K, kita bisa lihat di sini bahwa yang sama adalah mu-nya 15, persentase 15 dengan 35. Kemudian persentase 35 dengan 20. Kemudian persentase 20 dengan 25. Dan persentase 25 dengan 30. Nah, kemudian dengan metode Duncan, kita bisa lihat bahwa persentase 15 dan 35 ini sama, persentase 20 dan 25 juga sama, dan persentase 30 ini yang berbeda sendiri. Berbeda di antara yang lainnya. Nah, jadi tadi adalah beberapa output dari ANOVA satu arah. Kita akan lanjut ke ANOVA dua arah.